I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan-kerajaan Islam masa penjajahan Belanda. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Keadaan kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ke Indonesia berbeda-beda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga proses islamisasinya serta perdagangan dan kemunduran. Selanjutnya, latar belakang Belanda datang ke Indonesia. Yang melatar belakangi Belanda datang ke Indonesia. Tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah yang mahal harganya di Eropa. Perseroan Amsterdam mengirim beberapa kapal, dagangannya diikuti banyak perseroan lain. Perseroan itu bernama Verenigd Oostindische Compagnie VOC. Dalam usaha mengembangkan usaha perdagangannya, VOC nampak ingin melakukan monopoli perdagangan tersebut. Selanjutnya, seperti apa yang dilakukan Belanda terhadap Nusantara? Yang dilakukan Belanda terhadap Nusantara, Belanda memberikan izin kepada VOC untuk kegiatan politik guna mendapatkan hak monopoli dagang di Indonesia, mengadakan perjanjian politik serta VOC melakukan politik ekspansi pada abad ke-17 dan 18. Penetrasi Belanda juga terjadi di Banjarmasin untuk memperkokoh kedudukannya. Belanda mengangkat seorang gubernur di daerah itu. Ini berarti secara de facto Belanda sudah menjadi penguasa politik. Lanjut, perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perang Paderi di Minangkabau. Pada perang ini Belanda berkali-kali mendapatkan kesulitan dalam melawan kaum Paderi, dan kaum Paderi sendiri lolos berkali-kali dari tipuan pengkhianatan Belanda. Akan tetapi pada akhirnya kaum Paderi itu kalah karena Belanda membuat tipuan muslihat dengan jebakannya. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Pemicu terjadinya perang ini adalah rencana pemerintah Hindia Belanda untuk membuat jalan yang menerobos tanah milik Pangeran Diponegoro dan harus membongkar makam keramat. Perang Banjarmasin dilatar belakangi karena adanya campur tangan Belanda dalam pemilihan Sultan muda, karena Sultan yang berkuasa pada masa itu sudah tua. Perang Aceh. Setelah terusan Suez dibuka, pelabuhan Aceh menjadi sangat strategis karena berada dalam urat nadi pelayaran internasional. Berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh, sedangkan Inggris memperoleh kebebasan berdagang. Politik Islam Hindia Belanda. Agama Islam secara terus-menerus menyadarkan pemeluknya bahwa mereka harus
membebaskan diri dari cengkraman pemerintah kafir, perlawanan dari raja. Raja Islam terhadap pemerintahan kolonial bagai tak pernah henti, padam di suatu tempat muncul di tempat lain. Oleh karena itu, agama Islam dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Seiring dengan itu, di sana juga diselenggarakan Indologi, ilmu untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk penduduk Indonesia. Dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hasil dari pengkajian itu, lahirlah apa yang dikenal dengan politik Islam. Tokoh utama dan peletak dasarnya adalah Prof. Snaghor Gronje. Dia berada di Indonesia antara tahun 1889 dan ke 1906. Berikut dokumentasi ilustrasi dari materi video kami.